Oke, di sini setelah kita buat postingan di perjalanan ini muncul ya, ada muncul pesanan. Ini ya pesanannya. Penumpangnya masih kosong statusnya. Sekarang kita coba mendaftar sebagai penumpang, login sebagai penumpang. Oke. Penumpang. Login ya. Tadi si driver pilih rute Pontianak Putu Sibau. Sekarang kita pilih ini bang, apa logo nebeng sama logo mobil ini nutup postingan driver bang. Mungkin bisa diperbaiki juga di sini bang, supaya ndak bertimpa kan. Nah sini coba kita pilih lah ya dulu ya. Nah ini oke, kita akan jadi penumpang yang pertama ya. Ini juga denah kursinya acak-acakan nih, 3 1 2 3 malah kayak gitu kan. Nah, kalau bisa ini juga diperbaiki nih bang. Oke, sekarang kita coba ikut ya. Foto kendaraannya juga ndak ada di sini nih. Sekarang kita coba request kursi yang nomor 3 dan nomor 2 ya. 3 dan nomor 2 kita coba tambah request. Rute perjalanannya karena tadi Pontianak Putu Sibau, sekarang kita pilih yang Pontianak Sintang requestnya. Lokasi penjemputan itu Kobar ya. Kobar kota ya. Kota selatan juga. Barang bawaan koper. Satu koper. Ambil foto. Sekarang kita ambil foto. Oke, udah ya. Sekarang kita coba request nih. Request. Sedang upload. Gagal memesan. Ini gagal memesan nih. Gagal memesan, silahkan cek koneksi Anda katanya. Nah, ini juga perlu dilihat bang, apa yang jadi kendala di sini bang. Kendala pemesanan untuk penumpang. Ya nih, ada masalah gini ya. Dia udah pilih kursi 2. Coba kalau kita langsung pesan juga. Kota Selatan. Satu koper. Nah, coba kita pilih. Oke, sekarang kita coba pesan ya. Nah, ini bisa malahan kalau yang ini. Tadi dalam kondisi untuk request tuh nggak bisa dia bang. Nah, sekarang kita cek ya pesanan kita sebagai penumpang. Ini ada di mana nih? Perjalanan. Oke, pesanan kita ada di sini ya, udah kelihatan ya. Tadi kan kita pilih 2 kursi malam, kursi. Ini ndak ada kelihatan nih kursi yang kita pilih nomor berapa tadi? Nomor 2 dan 3 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang saya akan jadi penumpang yang lain lagi ya. Saya akan coba request karena tadi hanya ada 2 kursi. Sekarang kita coba jadi penumpang lain, kita pilih kursi yang kosong. Harusnya ada 1 yang kosong ya. Sekarang saya coba itu. Oke. Masuk. Tadi rute driver Pontianak Putu Sibau. Oke, Pontianak Putu Sibau. Dia kursi yang udah diambil di sini bang, ndak berkurang, maksudnya ndak, yang tidak tersedia kan harusnya warna ungu ya. Ini ndak ada gitu bang, tetap masih warna putih semua, warna putih dan biru. Harusnya kalau ada penumpang yang udah pick up, dia akan jadi biru. Atau mungkin saya coba dulu ya sebagai driver, saya coba terima dulu penumpang yang tadi. Apakah dia setelah diterima warnanya akan jadi ungu ya. Oke, sini. Nah, ini kan. Ini tadi penumpang yang udah request tadi itu. Kita coba konfirmasi 1 koper.
Iya, di sini nih Bang, apa? Kursi yang penumpang pilih ini tidak kelihatan di sini Bang. Jadi driver tidak bisa tahu apa kursi yang penumpang pilih gitu di sini. Nah, kalau bisa ini dimunculkan juga di sini nih Bang. Kursi yang mana nih yang driver yang penumpang bisa apa? Yang penumpang pilih di sini gitu. Ini tidak muncul di sini Bang. Kita coba terima ya tadi ya. Nah, oke, sekarang kita coba eh, ke ini lagi, penumpang lagi ya. Tadi kan udah dikonfirmasi, sekarang statusnya gimana nih di penumpang nih? Pesanannya kok harusnya pesanannya itu ada di hasil konfirmasi tadi itu harusnya ada di pesanan ya Bang ya. Ini kok nggak muncul di sini? Riwayat yang Pontianak Putus Sibau ya. Ini malah munculnya di riwayat ya Bang ya. Harusnya riwayat itu setelah perjalanannya selesai gitu. Ini malah perjalanan yang belum dilaksanakan malah udah ada di riwayat gitu Bang. Nah ini kan di sini nih, ini malah ada di riwayat, harusnya dia di pesanan kalau menurut saya, atau mungkin ada alasan tertentu bisa dijelaskan ke saya Bang, gimana Bang maksudnya. Nah, terus kita menjadi penumpang lagi ya. Sekarang kita coba lagi penumpang lainnya. Ini Pontianak sekarang. Ini malah tidak muncul ya. Padahal kan masih ada sisa satu kursi yang belum di booking tadi, Pontianak Putus Sibau. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki lagi lah ya Bang ya. Jadi semoga ini bisa jadi revisi kita yang terakhir lah supaya bisa sama-sama cepat selesai juga kan. Nah, soalnya saya mau ngetes yang lain pun tidak bisa Bang. Kadang-kadang aplikasi ini juga suka keluar sendiri, tidak bisa diakses juga gitu. Kayak yang tadi itu apa form lupa passwordnya, tidak bisa, linknya mati gitu Bang. Oke, di sini saya lagi coba buat postingan untuk keberangkatan driver ya. Driver yang mau posting jam dia berangkat. Di sini rute perjalanannya Pontianak Putus Sibau, tanggalnya 21 November, jamnya 9 malam ya. Not lokasi penjemputan Kota Selatan. Kursi yang tersedia itu ada 3 kursi. Notnya maksimal 2 koper. Kita coba simpan ya. Oke, postingannya berhasil. Oke, nanti kita coba lihat ya, apakah ketika penumpang mau request untuk ikut perjalanan, misalnya penumpang pertama request satu kursi dia pilih satu kursi, apakah nanti untuk form penumpang kedua hanya tersisa 2 atau masih 3, enggak berkurang gitu kursinya. Kita coba cek ya Bang ya. Jadi ini saya coba buat postingan keberangkatan driver ya Bang ya. Di sini Pontianak Putus Sibau, tanggal keberangkatannya saya pilih tanggal 21, jam keberangkatan jam 9 malam. Oke, lokasi penjemputan Kota Selatan. Terus slot kursi ini yang disediakan itu 3 slot ya. 3 slot. 1. Ini keluar sendiri Bang aplikasinya Bang kalau kita pilih slot kursinya. Jadi susah nih kalau mau buat postingan. Ini mungkin bisa diperbaiki lagi Bang bugnya nih. Tadi pada role penumpang saya udah buat pesanan ya ke driver, ke akun yang driver ini.
Itu tidak ada notifikasi Bang, bahwa ada penumpang yang udah request untuk mau nebeng ke sini ya, nebeng ke kita, ke driver, itu tidak ada notif. Harusnya dia kan ada notif nih, jika penumpang ada yang mau ikut. Hanya dia bisa lihat di perjalanan ini aja. Harusnya untuk memudahkan itu di dikasih notif ya Bang ya. Ini kita coba penumpang. Untuk konfirmasinya, kota, cover, dokumentasi barang bawaan. Coba kita terima. Itu kan dia udah pilih nomor 1 ya tadi, penumpang satunya. Ini tunggu konfirmasi, terima. Ini udah diterima. Apakah statusnya udah berubah? Silakan. Udah dikonfirmasi ya. Sekarang kita coba cek ke halaman penumpangnya. Ini saya coba buat postingan keberangkatan ke Pontianak Skadau, terus jadwalnya tanggal 18. Keberangkatannya jam malam ya, jam 20.00. Itu masuknya malam, penjemputannya Kobar. Dan ini slot kursinya tadi yang saya maksud, harus ada denah kursinya Bang, sesuai dengan row mobil gitu. Kan ada mobilnya 1, 2, 3 baris biasanya, atau 2 baris untuk mobil kecil. Jadi ini aplikasinya error ini Bang, nggak bisa diklik, nggak bisa buat postingan lagi nih. Saya coba lagi ya. Jadwal keberangkatannya tanggal 18 atau 17. Pilih jam keberangkatan itu jam 20.00 ya. Jadi pada malam hari. Jemputan Kobar. Sekarang kita pilih kursi yang kosongnya. 1, 2 kursi. Pada bagian ini Bang, kalau kita lagi mau klik ini agak susah untuk masukkan note di sini nih. Nah, ini tertutup sama keyboardnya, keyboardnya itu menghalangi pandangan untuk kasih note di sini gitu Bang. Nah, misalnya note tidak membawa barang berbau ya. Nah, ini dia harusnya bisa lebih enak lagi untuk ngetik di sini atau langsung klik simpan kan. Nah, ini kita buat postingannya, simpan, berhasil. Nah, nanti akan saya coba lihatkan pada tampilan penumpangnya ya, apakah muncul di sini, apakah muncul atau enggak postingannya gitu. Saya coba buat postingan untuk keberangkatan driver ya. Ini saya buat Pontianak Skadau, tanggalnya 18, keberangkatannya itu jam 17 ya. Berarti jam 17 itu sore dia, masuknya ke sore. Penjemputannya Kobar, terus slot kursi yang disediakan kita sediakan. Waduh, keluar sendiri ini aplikasinya Bang. Ini masih ada bugnya juga kali ini. Denah kursi, saya coba kasih contoh ya Bang ya. Jadi denahnya seperti ini Bang. Mungkin urutan nomor 1 gambarannya tuh seperti ini. Jadi gambarnya tuh di kayak gambar denah kursi mobil langsung. Jadi bukan cuma nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu Bang. Jadi langsung dibuat denah seperti ini supaya si penumpang bisa tahu nih posisi kursi yang dia pilih yang mana. Misalnya yang di samping driver ini, yang di samping driver itu kursi nomor 1, di belakang driver nomor 2, atau kalau misalnya kursinya ada 3 di tengah ini, yang tengah tuh nomor 3, yang sebelah ini nomor 4.
gitu Bang. Dan gitu juga selanjutnya. Itu yang saya maksud untuk denah di tampilan keberangkatan penumpang, untuk keberangkatan driver juga Bang. Jadi dia bisa pilih dengan formasi tampilan yang seperti ini, bukan hanya nomor saja gitu Bang. Untuk tampilan awal di sini saya lihat tidak ada kendala ya. Kita coba ke registrasi. Untuk di form registrasinya ini, di sini apakah pilihan driver pickup itu bisa kita jalankan setelah registrasi atau bagaimana nih Bang? Soalnya kan di kolom keberangkatan driver pilihan postingannya itu kita tidak bisa Bang posting sebagai driver pickup. Jadi itu gimana tuh untuk cara membuat postingan pickup dan mendaftar sebagai driver pickup gitu Bang. Terus di sini kita coba ke lupa password. Lupa password ini tidak aktif nih Bang. Linknya tidak aktif. Nah, kalau registrasi aktif. Nah, saya coba masuk sebagai driver ya. Driver. Saya coba masuk sebagai driver. Masuk sebagai driver. Nah, udah login di sini ya Bang ya. Jadi di sini nih yang saya maksud tadi itu untuk posting keberangkatan driver pickup itu enggak ada pilihannya nih Bang. Di sini hanya sebagai driver mobil biasa. Sebagai driver mobil biasa. Oke. Nah, di sini kita enggak bisa buat postingan sebagai driver pickup. Nah, itu tolong juga mungkin Bang bisa dilihat lagi, dicek lagi bagaimana caranya untuk membuat postingan sebagai driver pickup. Karena di sini ini untuk tambah postingan keberangkatan juga tidak ada nih pilihannya. Ini hanya pilihan sebagai driver penumpang. Oke, setelah itu di bagian tampilannya ini Bang. Di bagian tampilan untuk jam keberangkatannya itu kita hanya sediakan 3 jam keberangkatan aja Bang. Jadi kalau bisa itu difikskan hanya di 3 jam keberangkatan aja di bagian ini ya. Pagi, siang, sama sore aja. Sesuai dengan yang udah kita komunikasikan kemarin, kita hanya menyediakan 3 saja. Terus sama bagian kursinya ini, bagian kursi ini dibuat sesuai dengan denah mobil Bang. Jadi kan misalnya mobilnya mobil 2 baris. Jadi kita gambar juga sebagai kayak mobil 2 baris gitu. Kalau misalnya mobilnya 3 baris juga 3 baris gambarnya. Kemarin udah saya komunikasikan, mungkin ada yang kelupaan juga. Jadi di sini ini pilihan kursinya kayak denah mobil, kayak kita pilih kursi bis gitulah. Itu kan ada kursinya berapa, barisnya ke berapa gitu Bang. Nah, untuk bagian halaman awal ini udah bagus. Coba kita masuk. Bagian lupa password ini ndak aktif ini Bang. Maksudnya ndak bisa ditekan. Untuk tampilan awalnya ini udah bagus Bang. Udah bisa dipakai yang bagian halaman awal ini. Oke. Saya akan coba merangkum beberapa item
yang perlu penyesuaian lagi untuk di aplikasi ini, baik dari segi visualnya maupun dari role driver dan penumpangnya. Secara keseluruhan ini sih udah hampir mendekati maksimal lah. Hanya ada beberapa item yang mungkin kita perlu perbaiki. Karena kemarin saya coba buka aplikasinya itu nggak bisa dibuka, Bang. Saya dapat informasi dari Bang Asisi kemarin itu, dia bilang ada kendala di server. Jadi kali ini saya coba merangkum lagi semuanya. Semoga setelah ini kita udah bisa running lah, udah bisa running secara total, secara langsung maksud saya, langsung di aplikasinya. Jadi bukan hanya prototype lagi, kita running secara real. Oke Bang, mungkin saya akan melanjutkan ke bagian item-item apa saja yang perlu penyesuaian lagi.